Apa hukum berjualan di dalam masjid? Di masjidnya apa di halaman? Kalau di halaman boleh, karena masjid adalah tempat sholat. Tentu masjid itu punya halaman, punya trotoar, punya kamar mandi. Apakah itu bagian dari masjid? Bukan. Bukan. Bahwa itu milik masjid, tanah masjid, iya. Tapi tentu nggak boleh sholat tahiyatul masjid di situ. Ya, seperti masjid kita ini, insya Allah kita tahu bahwa DKM memutuskan masjid ya yang ada di ruangan utama ini. Di sebelah sana ada konblok, tentu itu buat parkir. Bolehkah sholat tahiyatul masjid di situ? Ya tidak boleh, kan bukan masjid. Bolehkah itikaf di situ? Ya tidak boleh, kan itu bukan masjid. Itikaf harus di dalam masjid. Sholat tahiyatul masjid harus di dalam masjid. Bolehkah jual beli di konblok itu, di trotoar itu, milik masjid itu? Ya tentu boleh, karena itu kan bukan masjid. Ya, bolehkah mengumumkan barang hilang di situ? Boleh. Kalau di dalam masjid ini tidak boleh. Antum merasa kehilangan handphone atau jam tangan atau dompet di dalam masjid ini, lalu antum umumkan, tidak boleh. Barangkali ada yang menemukan handphone saya, dompet saya di dalam masjid ini, nggak boleh. Insa'uddar. Adapun menemukan barang yang ditemukan, boleh. Barangkali ada yang merasa kehilangan dompet, atau merasa kehilangan kunci mobil, atau merasa kehilangan handphone, silakan menghubungi DKM, ini ditemukan oleh DKM misalnya, itu boleh. Jadi tidak benar kalau seluruh tanah masjid itu tidak boleh dibikin jualan, ya. Jadi masjid sekali lagi pasti punya halaman, punya trotoar, punya konblok, punya kamar mandi. Itu semua bukan masjid. Ya, milik masjid iya, tapi bukan masjid. Berarti boleh berjualan di situ. Ya. Hati-hati, mungkin banyak dari kita yang lupa. Karena sering kita jualan lewat handphone, nawar-nawarin barang lewat handphone. Itu jualan apa enggak? Jualan. Sambil nyender nungguin komat di tiang masjid, boleh enggak? Kita nawar-nawarin dagangan, baju misalnya, motor misalnya, ke internet, ke Facebook. Harus keluar dulu. Karena jual beli itu bukan transaksi. Jual beli dalam Islam bukan sekedar transaksi, tapi ijab qabul. Maka ijab doang sudah termasuk jual beli, haram. Ya. Ijab itu permintaan, qabul itu ya qabul. Nah, banyak dari kita memahami jual beli adalah transaksi. Ini keliru. Maka misalnya diumumkan di masjid ini, saudara-saudara, barangkali ada di antara saudara-saudara yang mau beli hewan kurban, kami masjid menjual. Nah, ini tidak boleh. Di dalam masjid, itu kan jual beli. Tulis saja spanduk di luar masjid. Diumumkan di dalam masjid, tidak boleh. Bolehkah menjiplak tulisan Al-Quran untuk belajar nulis Al-Quran? Nggak masalah, ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Al-Quran, hadis, ya. Yang masalah tulisan seorang ulama. Tulisan seorang ulama, Syalbani misalnya, kita terbitkan, lalu kita jual tanpa seizin beliau atau ahli waris beliau, ini tidak boleh. Karena ini kan ketika seorang menulis sebuah kitab, buku, lalu buku itu jadi duit, maka satu-satunya yang berhak
mengambil uang itu adalah penulisnya. Ya, penerbit, pedagang, dan seterusnya itu dampak dari situ. Adapun intinya adalah penulisnya, dan ini sudah difahami oleh ulama-ulama terdahulu. Ambil contoh Ibnu Hajar, ambil contoh di zaman Khalifah Al-Ma'mun, itu para penulis kitab, betul-betul kitab itu dibeli mahal, bahkan ada dibeli dengan emas seberat kitab itu. Kita tahu kitab hari itu kan tidak mungkin setipis kertas kita, tebal-tebal, berat, bisa 2 kilo misalnya, ditukar dengan emas 2 kilo. Betul-betul menghargai ilmu orang-orang dahulu. Siapa yang berhak? Ya penulisnya. Nah, hari ini kasihan, penulis-penulis itu cuman dapat sedikit, yang dapat banyak penerbitnya, pedagangnya. Padahal yang paling berhak, yang harus paling banyak adalah penulisnya. Bolehkah membakar sampah di pinggir jalan? Ini termasuk imatatul adza anit thariq, menyingkirkan adza. Adza itu gangguan, bukan sekedar duri, bukan sekedar paku, bukan sekedar kerikil yang tajam. Asap tentu termasuk gangguan, maka jangan ya mengganggu kaum muslimin yang lain. Apa hukum bekerja menjadi marbot masjid? Halal insya Allah. Ya. Bekerja kan nyapu, ngepel, membersihkan ini itu, ya pantas diupah. Sangat-sangat pantas diupah. Yang tidak pantas diupah, yang tidak boleh diupah adalah ibadah mahdhah. Tolong bacain surat Waqiah dari awal sampai akhir, suaranya bagus, saya kasih 500.000. Ini nggak pantas, ini nggak boleh. Ya, tolong sholat di sini ya, 1 rakaat 10.000. Ini nggak pantas, ini nggak boleh, karena itu ibadah mahdhah, termasuk adzan, qomat. Ya, Rasul berpesan, carilah muadzin yang tidak minta upah. Bagaimana dengan hadiah? Tentu beda ya. Upah itu kan ada tawar menawar. Kalau saya kerja di sini gaji berapa ya? Oh, 4 juta. Aduh, jangan dong, 5 juta. Bolehkah tawar menawar seperti itu? Boleh. Namanya upah kan, jual beli kan, menjual tenaga kan. Maka jika tidak ada tawar menawar, sekedar hadiah, insya Allah boleh. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.